Kemana Bu? Mau ke Aqsa. Yeay, holiday. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di Temos Sultan Qobus. Yuk kita mau masuk ke dalam. Jadi bisa dilihat pemandangannya. Lucu banget bajunya. Aku mau nanti. Jadi kemarin Mama Kiki tuh di pesawat kan, sebelahan sama ada bapak-bapak lah ya, umurnya sekitar 60-an. Jadi bapak itu juga bilang, kok tumben anak muda mau pada kesini, kenapa kok ke Aqsa, ke Mesir? Biasanya anak muda tuh lebih pilihnya shopping, terus ke Eropa gitu kan, karena kita pengen tahu banget sejarah Nabi Muhammad tuh seperti apa, tempat yang pernah beliau datangi, jadi sedih. Tempat yang pernah beliau datangi itu seperti apa gitu kan. Jadi kalian itu harus tahu juga, karena bukannya apa-apa, kita itu harus tahu gimana sih perjuangan seorang nabi itu untuk memperjuangkan Islam ya. Pokoknya kalian harus coba ke Aqsa, Mesir, Palestina. Oke? We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. Kita sekarang mau meninggalkan Masjid Sultan Qobus dan mau jalan-jalan Montesco. Kita lagi mau menuju ke piramid. Yuk kita lihat. Ramai ya dan panas ya. Kita bawa payung tapi dia nggak bawa, coba. Lupa. Ini waktunya membawa payung ya. Ini banjir, piramidnya tidak hancur, tidak tenggelam. Firaun kalau sudah diangkat jadi raja, banyak orang yang tanya apa arti kata Firaun. Kata Firaun adalah sebutan, seperti yang kuasai negara disebut presiden, yang kuasai kerajaan disebut raja. Dulu yang kuasai Mesir disebut Firaun. Di Mesir ada kurang lebih dari 3.000 Firaun. Kalau Firaun diangkat jadi raja, satu-satunya tugasnya yaitu harus siapkan makamnya. Karena satu makam perlu waktu 20 tahun dan bekerja 100.000 orang. Firaun Raja Khufu, dia membuat piramid ini yang di belakang selama 20 tahun. Dan dibangun oleh sekitar 100.000 orang Mesir. Untuk apa? Untuk jadi kuburan, untuk jadi makam. Jadi satu piramid yang di belakang kita ini adalah satu makam buat satu raja saja. Tingginya 149 meter. Jumlah batu-batunya tadi malam Bu Sali gak tidur datang ke sini untuk hitungkan jumlah batu.
itu perlu cuaca yang panas dan air yang banyak. Oleh karena itu hanya tumbuh di pinggir sungai Nil. Dan ini satu keluarga sama yang namanya bambu tikar. Mungkin di Indonesia ada yang mirip tapi bukan sama. In the ancient time, in the ancient mythology, they consider it as a holy plant, a sacred plant for tourism. The first one is the flower itself. It looks like the rays of the sun, which was the sea. That the stem of the plant it has a triangle shape, so it looks like the pyramid, which was the symbol of eternity. Pada zaman dulu, tanaman ini dikuduskan, disucikan, dimuliakan oleh Firaun untuk dua alasan. Yang pertama karena dia mirip sinar matahari. Ya, dari kulit papirus, ibunya Firaun bikin keranjang. Kenapa bikin keranjang? Karena kulitnya keras, bisa tahan air. Yang kedua, waktu Musa dihanyut di Nil, ada kuda Nil. Kuda Nil takut bau papirus. Yang ketiga, karena ada buaya. Buaya juga takut bau papirus. Yang keempat, ada buaya darat takut bau baris. Jadi Bu Sally ini punya saham guys di sini. Ya kan? Itu berarti. Iya. Come to see on the. Kita lihat tuh. Oh iya. Punya yang ini, yang piramid aku. Halo, fokus di sini. Sorry. Ini bagus. Ya, ini kurs dalam menjadi apa? Langsung beli ya Bu? Menenangkan batin yang menggerakkan. Iya, harus pakai ini dikit. Ini seperti apa ya? Sarah, ayo semua kau salah sana. Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah makan Bumbu Indonesia. Ini yang punya Pak Ala. Kebetulan Pak Ala juga punya sahabat tour yang punya travel ini. Jadi kita mau diajak makan sekarang sini. Yuk, kita cari kita makan. Bumbu Indonesia, satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Kairo. Ada dua spesial tempat yang disiapkan sama Mama. Jadi kita sekarang lagi ada di museum Kairo, yaitu ini adalah museum
Fir'aun, yaitu raja-raja dahulu. Kita mau lihat seperti apa. Tiket. Dua. Pala, disimpan magnet. Ya. Lalu nanti di sana ada mimbar dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti gelar atau sultan atau amir, Mesir dulu dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun paling terkenal sekitar 3.000 Fir'aun. 3.000 Fir'aun. Fir'aun paling terkenal namanya Ramses. Ramses kedua. Yang dipercaya Fir'aun Mesir pada zaman Nabi Musa dari dinasti yang ke-18. Ada kurang lebih hampir 9 Ramses. Ramses pertama, Ramses kedua, Ramses ketiga, sampai Ramses yang ke-9. Mereka dari turun-temurun mereka yang berkuasa sampai dinastinya dikalah. Lalu lanjut ke dinasti selanjutnya. Sejarah Fir'aun dari abad pertama atau dinasti pertama sampai dinasti ke-30. Lalu orang Yunani berkuasa di Mesir dari dinasti yang ke-30 sampai tahun 31 sebelum Masehi. Mesir dikuasai oleh orang Romawi. Kleopatra dibunuh oleh orang Romawi, lalu Mesir jadi wilayah dikuasai oleh orang Romawi dari tahun 31 sampai abad yang ketiga. Belakang sampai pinsang, baru buka lubang di sebelah kiri perutnya. Semua isi perutnya khusus ginjal dikeluarin, otak mereka masukin 2 kayu, 2 hidung, otak dicabut, dibuang ke sampah. Lalu yang tetap dalam jasad adalah jantung. Habis itu dikasih balsam selama 2 bulan. Habis 2 bulan dikasih kain kafan, lalu ditaruh di peti mati seperti yang tadi kita lihat di atas. Lalu dikubur di bawah tanah atau di atas tanah atau di dalam piramid. Kuburan paling terkenal diketemukan raja namanya Tutankhamun. Allah di rumahnya. Jadi jangan syirik, jangan minta tolong sama yang dikubur. Karena yang dikubur sendiri gak bisa tolong diri sendiri. Ya, dan salah satu tempat ini jadi salah satu tempat buat maksiat. Ya, bisa lihat sendiri banyak orang yang syirik, tulis doanya, tulis harapannya sampai lembar uang, lembar doanya ditulis di kertas, terus dilembar di sini. Padahal ini syirik. Karena kata Al-Quran sudah jelas, fa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Mau minta tolong di antara kita dan Allah, jangan ada penantara. Mau minta tolong sama Allah langsung. Jangan minta tolong sama yang dikubur. Kayak perang Gaza gitu nggak sih? Masuk orang ternyata dari Indonesia sih. Lihat di Mesir. Terowongan ya, iya kayak semua apa suasananya di sini agak kotor ya, tapi apa experience new experience.
pernah turun ke bumi itu ada di sini, Masya Allah. Dan ini tempat Nabi Musa pernah apa? Menerima wahyu di sini 10 perintah Allah. Nah sekarang kita mau ngelihat sapi emas. Dingin banget, dingin sekali. Aduh. Untuk 10 orang yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Yerusalem atau ke Palestina, wajib periksa kofarnya untuk dinaikin ke bis lagi, karena habis kita drop saudara kita yang mau ke Aqsa, kita akan lanjut perjalanan kita ke Kairo. Sesudah selesai urusan imigrasi Mesir, paspor akan dicap keluar. Ini artinya sudah meninggalkan Mesir. Tidak boleh masuk ke Mesir lagi kecuali harus urus visa yang baru. Nah, kita mau ke Masjid Aqsa. Ini keadaan pagi hari subuh jam 3.30. Masih sepi. Kalau pagi hari mungkin ramai ya. Iya, jalanannya banyak tangga. Bisa sih kayaknya ada ini kan. Nah ini keadaan di sini di subuh hari. Hai, kita saling video. Mbak Ayu udah cantik tuh. Ini koleksinya siapa? Yuk. LBLCB. Oh. Baru Aqsa jadi. Nah ini adalah masjid yang di Aqsa. Masjid Dom. Dome of the Rock. Apa teh? Ini Dome of the Rock, tempat Rasulullah SAW Mi'raj. Masya Allah. Sampai juga ke sini. Boleh dong. Apa? Oh ini untuk wudhu, ya Masya Allah. Oh, tapi airnya dari hujan ya. Oh. Nah, kita sholatnya ternyata di sini guys. Kalau yang tadi tuh nggak boleh ya? Yang tadi tuh nggak boleh ya? Nggak dibuka umum. Ini masjid apa teh? Ini Masjid Syafa, Dome Mas. Ada sejarahnya nggak? Ya, di sini tempat Rasulullah SAW Mi'raj. Oh ini. Iya. Oh, Nanti kita ke bawah. Masya Allah, ini tempat Rasulullah Isra Mi'raj di sini ya. Oh, ini masjid ini, Masya Allah.
oleh Salahuddin Ayyubi dari Makkah ke sini. Di dalamnya ada 3 helai rambut kepala Nabi Muhammad SAW. Di seluruh dunia ada 10 helai rambut. Ada 7 di Topkapi di Istanbul di Turki, dan ada 3 di kotak metal ini yang ditaruh di atas tempat bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang saya mau pinjam HP, ambil foto, nanti fotonya di-share. Kita lagi antri di sini. Lagi antri mau pegang rambut Nabi Muhammad SAW, ada di dalam sana. Jadi di situ ada tapak kaki Nabi Muhammad waktu bertolak untuk menuju surga, naik ke atas langit, dan ada 3 helai rambutnya di sini. Nah, jadi kita boleh pegang. Jadi mungkin megangnya itu seperti ada tembaga ya, kotak tembaga di dalam sini ya. Kotak tembaga ya, Bu? Iya. Ya, Mama Kiki mau coba. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini tempat apa ya, Pak? Ini Masjidil Aqsa yang paling tua. Oh. Aqsa al-Qadim atau Aqsa Asli, Aqsa tua Bapak Ibu. There's a new air around me. The waves crash onto my feet. Breathing in my surroundings. I fall into a daydream. Ke sini, al-buraq diikat. Walaupun saya percaya bahwa al-buraq itu bukan binatang yang biasa kalau tidak diikat jalan, yang Nabi Muhammad pulang tidak mendapat al-buraq, itu hanya tradisi yang umumnya 800 tahun dari zaman Mamluk. Di bawah ada gelang metal, di mana orang percaya, masih percaya bahwa di situ al-buraq diikat. Nanti Nabi Muhammad naik ke atas, ke puncak Bukit Muria. Dari puncak Bukit Muria dia naik ke surga dan nanti ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa Bapak Ibu Nabi Muhammad harus dari Makkah ke sini untuk kenapa tidak langsung? Karena dari langit dan bumi ada banyak pintu seperti terowongan dipakai oleh malaikat dan jin. Nanti setelah Nabi Muhammad dilahir dipakai oleh malaikat saja, jin tidak boleh pakai pintu-pintu itu. Semua pintu di seluruh dunia dipakai oleh malaikat kecuali satu pintu, satu terowongan di puncak Bukit Muria. Karena itu Isa alaihissalam diangkat dari puncak Bukit Muria. Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Muhammad, semuanya diangkat ke surga, ke langit, nanti ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad. I look back to the palm trees in the hills by the sea, where I can set myself free. Ini Nabi Musa alaihissalam di sini masuk. Ini makamnya. Ya, karena banyak orang. Beberapa grup di sini. More than ever before, somehow it feels like I'm doing so much more. Lost in moments in my own mind. I feel less lonely when it's me, myself, and I. Ini makam
Nabi Musa, tapi bukan berarti kuburan ya. Tapi beliau pernah kesini, pernah sholat di sini. Jadi artinya makom kalau di sini bukan berarti kuburan, tapi itu yang pernah beliau datangi. Nah ini sih. Just me, myself, and I. Nah, kita lagi ada di toko di Palestina. Nah, tuh toko-tokonya semuanya. Pokoknya lengkap banget buat kalian yang mau datang ke Palestina ya, membantu. Jadi kalau kita beli di sini, sebagian itu pendapatan mereka akan diberikan untuk anak-anak di Gaza. Nah, ini ownernya. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Palestina. Salam dari Palestina ke semua di Indonesia. We love Indonesia. Indonesia the best country. Welcome to Palestine. Thank you. Thank you so much. Nah, ini ownernya baik banget. We are very happy to see you here in Palestine. Ya. Come again. This is your shop. Oh, thank Welcome you. every Thank time. you. We love you. Thank you. Thank you. Masya Allah, jazakallah khairan. Thank you Mariam. Tuh kita lagi makan di sini. Iya harusnya duduk di situ memang. Oh lantai ya di sini masih. Depan Masjid Aqsa guys. Wow. Enak banget. Enak. Banyak banget.